para penonton, kembali lagi di channel Gamapra. Kali ini Gamapra akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul 22 Jump Street. Film ini merupakan lanjutan dari film sebelumnya, yaitu 21 Jump Street, yang menceritakan dua orang polisi bernama Morton yang dibintangi oleh Jonah Hill dan Greg yang dibintangi oleh Channing Tatum. Di film sebelumnya, dua polisi ini mendapat tugas menyamar sebagai siswa sekolah untuk menangkap gembong narkoba di sebuah sekolahan. Dan kali ini mereka ditugaskan menyamar lagi sebagai mahasiswa untuk menangkap gembong narkoba di sebuah kampus. So, bagaimana cerita selengkapnya? Kalau begitu kita langsung saja ke alur filmnya. Di sebuah dermaga, dua polisi yang bernama Morton dan Greg mendapat tugas untuk mengawasi pengiriman ilegal. Pengiriman tersebut dilakukan oleh seorang pria yang dijuluki Ghost atau hantu. Ghost juga merupakan pengedar narkoba yang bekerja sama dengan kartel dari Meksiko. Greg dan Morton yang sudah mengawasi Ghost dan anak buahnya mencoba menyelidiki pengedar tersebut. Namun ketika Greg dan Morton sedang menyelidiki pengedar tersebut, mereka ketahuan. Ghost dan anak buahnya menyadari bahwa ada polisi yang mengawasi mereka. Ghost dan anak buahnya pun mencoba membunuh Greg dan Morton. Namun Greg dan Morton berhasil menghindari serangan dari Ghost dan anak buahnya. Lalu Ghost dan anak buahnya pun mencoba kabur. Greg dan Morton tidak tinggal diam. Mereka mengejar Ghost, namun mereka gagal dalam upaya pengejaran dan tidak berhasil menangkap Ghost. Kemudian setelah Greg dan Morton gagal dalam aksi penangkapannya, wakil kepala polisi menugaskan mereka kembali dalam program penyamaran dan bekerja di bawah perintah Kapten Dixon kembali. Namun kali ini Greg dan Morton bermarkas di seberang markas sebelumnya, yaitu 22 Jump Street. Mereka pun pergi ke markas mereka dan bertemu kembali dengan Kapten Dixon. Kapten Dixon memerintahkan mereka untuk menyamar lagi sebagai mahasiswa dan menemukan pemasok narkoba baru yang bernama Wi-Fi. Narkoba tersebut telah membuat salah satu mahasiswi di kampus MC State meninggal dunia. Mahasiswi tersebut bernama Cynthia. Efek yang ditimbulkan dari narkoba tersebut membuat orang menjadi fokus dan bersemangat. Namun Cynthia yang meninggal telah menggunakan narkoba Wi-Fi secara berlebihan, sehingga dirinya jatuh dari atap lalu meninggal. Kemudian dengan bermodalkan informasi yang diberikan oleh Kapten Dixon, Greg dan Morton bergegas ke kampus yang dituju, yaitu kampus MC State. Setelah mereka berada di sana, mereka langsung menuju ke tempat tinggal mereka, yaitu di asrama kampus. Di asrama kampus, mereka mempersiapkan segala hal untuk penyelidikan mereka, mulai dari senjata dan sebagainya. Kemudian sebelum melancarkan penyelidikan, mereka bertemu dengan mahasiswa kembar di asrama mereka. Mereka pun menyapa mahasiswa kembar tersebut dan berkenalan. Setelah itu, mereka mencari keberadaan pemasok dari narkoba Wi-Fi. Greg dan Morton pun pergi ke kelas seni untuk penyelidikan awal mereka. Di kelas tersebut, Morton berkenalan dengan seorang wanita bernama Maya. Lalu Morton membahas tentang Cynthia yang meninggal ke Maya, karena Cynthia yang meninggal itu sering berada di kelas seni. Dan rupanya Maya tinggal satu asrama dengan Cynthia yang meninggal, namun berbeda kamar saja. Di sisi lain, Greg juga sedang mencari informasi dengan membaur bersama mahasiswa kelas seni. Kemudian ketika mereka berada di kelas seni, Morton ditunjuk untuk berstand up komedi di depan para mahasiswa seni. Morton yang tidak ingin ketahuan dalam penyamarannya naik ke atas panggung lalu berstand up komedi. Karena Morton tidak menyiapkan persiapan dalam stand up-nya, Morton menggunakan bahan komedinya dengan membahas Cynthia yang meninggal karena narkoba. Kemudian setelah selesai berstand up komedi, Morton dan Greg tidak mendapatkan informasi mengenai pemasok narkoba Wi-Fi. Lalu mereka melanjutkan lagi penyelidikan mereka ke berbagai kelas. Tapi sayangnya mereka tak kunjung mendapatkan informasi mengenai si pemasok narkoba. Kemudian ketika Greg sedang berada di kelas sejarah, Greg bertemu dengan dua orang mahasiswa, yaitu Zook dan Roster. Namun di kelas sejarah, Greg tidak menemukan informasi mengenai pemasok narkoba. Kemudian setelah berbagai kelas mereka selidiki, mereka sadar tidak segampang saat awal misi mereka sewaktu di SMA. Mereka pun pergi ke penjara untuk meminta nasihat ke Walter. Di penjara, mereka memberikan sebuah foto kepada Walter.
Di foto tersebut menampilkan pengedarnya sedang memberikan narkoba kepada Cynthia yang meninggal. Walter yang melihat foto tersebut menemukan sebuah tato di lengan si pengedar. Ia pun menunjukkannya kepada Greg dan Morton. Di foto tersebut memperlihatkan pantulan dari sebuah kaca bahwa pengedarnya memiliki tato di lengannya. Kemudian setelah Greg dan Morton mendapatkan informasi yang berupa tato, mereka pergi ke tukang tato. Di sana mereka mendapat informasi bahwa tato tersebut ada yang menggunakannya. Dan orang itu adalah seorang atlet American football dengan rambut mohawk berwarna merah. Greg pun menyadari bahwa orang itu merupakan Roster dan Zook yang sebelumnya telah Greg kenal. Kemudian Greg dan Morton datang ke tempat latihannya Zook dan Roster. Di antara Zook dan Roster, Morton dan Greg berpendapat salah satunya adalah pengedarnya. Mereka pun mencoba menjadi atlet American football untuk lebih dekat dengan Zook dan Roster. Di saat mereka bergabung dengan atlet American football, Greg menemukan kebahagiaannya saat dalam permainan. Greg sangat kompak dengan Zook hingga mencetakkan skor dalam latihan mereka. Kemudian setelah latihan selesai, Greg pun diundang oleh Zook untuk menghadiri sebuah pesta. Lalu pada malam harinya Greg dan Morton datang ke pesta tersebut. Mereka pun membaur bersama para mahasiswa dan juga bertemu dengan Zook dan Roster. Saat pesta sedang berlangsung, Morton merasa dirinya tidak nyaman berada di dalam pesta. Lalu Morton mengajak Greg untuk pergi dari pesta tersebut. Namun sayangnya Greg mendapatkan kesenangan setelah bertemu dengan Zook dan merasa sefrekuensi dengan Zook. Alhasil Morton pergi meninggalkan Greg di dalam pesta. Kemudian setelah kepergian Morton, Greg bersenang-senang dengan teman barunya yaitu si Zook. Lalu ketika pesta telah usai, mereka yaitu Greg, Zook, dan Roster bersantai di lapangan. Ketika mereka di lapangan, Roster memanfaatkan lapangan tersebut untuk berlatih. Di saat Roster berlatih, Roster membuka bajunya dan memperlihatkan sebuah tato di lengannya. Greg yang melihat itu mengambil kesimpulan bahwa Roster bukanlah pengedar narkoba yang sedang dicari. Karena tato yang dimiliki oleh Roster berbeda dengan tato yang sedang dicari. Namun ketika Greg sedang berbincang-bincang dengan Zook, Greg melihat sebuah tato di lengannya Zook. Dan tato tersebut merupakan tato yang mirip dengan si pengedar narkoba. Greg pun menyimpulkan bahwa Zook adalah pengedarnya. Namun Zook belum langsung ditangkap karena Greg masih belum yakin bahwa Zook adalah si pengedar. Di sisi lain Morton yang setelah meninggalkan Greg di pesta, Morton bertemu dengan Maya yang sedang sendirian. Mereka pun berbincang-bincang dan menemukan kecocokan di antara mereka. Morton dan Maya pun pergi ke kelas seni untuk bergabung bersama komunitas seni di kampus tersebut. Mereka berdua di sana bersenang-senang dan bermain bersama hingga larut malam. Setelah Morton dan Maya bersenang-senang, mereka kemudian bercumbu di kamar Maya. Setelah mereka bercumbu, di pagi harinya teman sekamarnya Maya, Mercedes, tidak suka kehadiran Morton di kamarnya. Apalagi ketika Morton dan Maya bercumbu semalam, ternyata terdengar dan terlihat olehnya. Lalu ketika Mercedes telah pergi, Maya menjelaskan ke Morton bahwa dulu Mercedes merupakan teman sekamarnya Cynthia yang meninggal. Karena trauma, dirinya memilih untuk pindah kamar. Kemudian Greg dan Morton kembali ke markas mereka di Jump Street, lalu melaporkan hasil penyelidikan mereka. Mereka melaporkan bahwa mereka belum mendapatkan hasil dari penyelidikannya. Kapten Dixon yang melihat itu marah terhadap mereka. Morton pun menjelaskan ke Kapten Dixon alasan kenapa penyelidikan belum ada hasil. Morton pun bercerita ke Kapten Dixon bahwa dirinya bercumbu dengan seorang wanita sehingga lupa dengan penyelidikannya. Kapten Dixon yang mengetahui itu bukannya marah malah memberikan apresiasi terhadap Morton. Karena yang Kapten Dixon tahu bahwa Morton merupakan orang yang cupu dan gugup ketika bertemu dengan wanita. Kemudian di kampus MC State, setiap minggunya di kampus tersebut mengadakan pertemuan orang tua mahasiswa. Di acara tersebut, orang tua Morton datang menemui Morton. Dan kebetulannya orang tua Maya juga hadir untuk mengikuti acara tersebut. Namun rupanya orang tua Maya adalah si Kapten Dixon. Ketahuanlah bahwa Morton telah mencumbui Maya yang merupakan anak dari Kapten Dixon. Kapten Dixon pun marah dan tidak bisa menahan amarahnya. Dirinya mengamuk di restoran kampus dan mengacak-acak makanan yang dihidangkan di restoran kampus. You doing, Mr. Nice Plant? Get your fucking ass in. I want some fucking devil eggs. I like fruit.
Kemudian setelah acara pertemuan orang tua mahasiswa, Kapten Dixon menemui Morton dan Greg di markas mereka. Kapten Dixon pun marah terhadap Morton dan tidak menyangka bahwa anaknya dicumbui oleh orang cupu seperti Morton. Akhirnya Morton pun mendapat tembakan listrik dari Kapten Dixon di kemaluannya. Setelah itu, Morton dan Greg diperintahkan oleh Kapten Dixon untuk lebih cepat dalam penyelidikannya. Lalu Morton dan Greg pun melanjutkan penyelidikan mereka. Mereka yang sudah mendapatkan informasi bahwa Zook adalah si pengedar, mereka pun memutuskan untuk menyelinap masuk ke markas organisasi milik Zook dan Roster. Di sana mereka memasang kamera pengawas lewat loteng. Namun karena mereka berisik di loteng, mereka hampir ketahuan oleh Zook. Lalu Greg dan Morton yang hampir ketahuan melarikan diri ke asrama mereka. Baru sampai pintu masuk, mereka diculik oleh Zook dan teman-temannya. Greg dan Morton pun pasrah dan mengira bahwa dirinya telah ketahuan. Namun rupanya Zook menculik Greg dan Morton untuk merayakan penerimaan anggota baru. Namun Greg dan Morton harus mengikuti serangkaian rintangan untuk bisa masuk ke organisasi yang Zook miliki. Organisasi tersebut bernama Zeta. Untuk masuk ke organisasi Zeta, Morton dan Greg harus melakukan tantangan yang diberikan oleh organisasi Zeta. Greg pun berhasil menaklukkan tantangan tersebut, sedangkan Morton tidak berhasil menaklukkannya. Morton pun kecewa lalu mencoba pergi dari markas Zeta. Namun Greg menahannya dan menjelaskan ke Morton bahwa dengan melakukan tantangan tersebut bisa melanjutkan penyelidikan mereka. Namun Morton yang tidak menyukainya pergi meninggalkan Greg. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah sementara waktu dan melakukan penyelidikan sendiri-sendiri. Selama Greg dan Morton berpisah, Greg sangat menikmati kehidupannya bersama teman barunya. Dirinya sering menghabiskan waktu bersama Zook. Mereka berolahraga bersama, latihan, dan mengikuti pertandingan American football. Sedangkan Morton merasa kesepian setelah Greg tidak lagi bersamanya. Sehingga dirinya lebih sering menghabiskan waktu bersama Maya. Penyelidikan mereka pun menjadi berantakan. Kapten Dixon memperingati mereka untuk fokus dalam penyelidikannya dan mencari keberadaan pengedar narkobanya. Mereka yang dituntut untuk mencari keberadaan sang pengedar merasakan ada yang aneh dalam penyelidikan mereka. Kemudian mereka menyadari bahwa Zook bukanlah sang pengedar melainkan Cynthia lah sang pengedarnya. Lalu mereka pergi ke kamar Cynthia. Di kamar Cynthia, mereka menemukan sebuah buku. Buku tersebut telah dirubah dalamnya untuk mengisi sebuah narkoba. Mereka pun pergi menuju ke perpustakaan karena mereka berpikir bahwa pemasok narkoba menggunakan buku tersebut untuk memasok narkoba dan menempatkan buku tersebut di perpustakaan. Namun selagi mereka menuju ke perpustakaan, Greg mendapat telepon dari Zook dan mengingatkan Greg bahwa ada pertandingan American football yang harus diikuti. Greg yang tidak bisa meninggalkan pertandingan tersebut pergi meninggalkan Morton dalam penyelidikan mereka. Lalu Morton dengan seorang diri pergi ke perpustakaan. Di perpustakaan, Morton melihat Ghost dan anak buahnya sedang mencari-cari buku. Morton yang tidak bisa menghadapi Ghost dengan seorang diri mengirim pesan ke Greg untuk membantunya menangkap Ghost. Greg yang sedang menjalani pertandingannya bergegas menemui Morton. Setelah mereka bertemu, Ghost dan anak buahnya menyadari kehadiran Greg dan Morton. Ghost dan anak buahnya pun mencoba membunuh Greg dan Morton. Namun Greg dan Morton berhasil kabur dari perpustakaan. Lalu Ghost dan anak buahnya pun mengejar Greg dan Morton yang kabur. Dan terjadilah kejar-kejaran di antara mereka. Kemudian Greg dan Morton yang dikejar oleh Ghost dan anak buahnya pergi ke stadion yang sedang mengadakan pertandingan. Ghost yang melihat banyak orang memilih untuk meninggalkan Greg dan Morton lalu kabur bersama anak buahnya. Lagi-lagi Greg dan Morton gagal menangkap Ghost. Lalu Greg dan Morton melanjutkan lagi penyelidikan mereka. Namun selagi mereka sedang dalam penyelidikan, Greg bilang ke Morton bahwa dirinya ditawari beasiswa untuk bermain American football dan bisa sekamar dengan Zook jika menerima tawaran tersebut. Oleh karena itu, Greg menjadi bingung dengan masa depannya. Dirinya harus memilih untuk menjadi polisi atau menjadi atlet yang sejak lama ia idamkan. Dengan hal itu, Morton sedih mendengar pernyataan Greg, lalu pergi dan merelakan Greg untuk memilih jalan hidupnya. Persahabatan mereka pun renggang.
Greg lebih memilih berteman dengan Zook ketimbang sama Morton. Karena menurut Greg, Morton tidak bisa mengimbangi dirinya dan berbeda frekuensi. Greg sangat bahagia bersama Zook, sedangkan Morton merasa kesepian. Terlebih lagi, Maya meninggalkan Morton karena Morton mengaku bahwa dirinya adalah polisi ke Maya, sehingga Maya merasa ditipu oleh Morton. Akhirnya, Greg dan Morton dikeluarkan dari program Jump Street. Kemudian ada kabar dari kepolisian bahwa gembong dan pengedar narkoba di kampus MC State telah ditangkap. Morton yang mengetahui itu meyakini bahwa yang ditangkap oleh polisi bukanlah gembong yang sebenarnya. Namun dirinya tidak bisa melakukan penyidikan karena ia telah diberhentikan di program Jump Street. Morton pun kini menjalani kesehariannya menjadi polisi yang berpatroli di taman lagi. Selagi Morton di taman, Greg datang menemui Morton. Greg menjelaskan ke Morton bahwa pertemanan antara ia dan Zook sangat membosankan. Kemudian mereka pun bersatu kembali dan merencanakan untuk menangkap gembong narkoba yang membuat narkoba Wi-Fi. Lalu mereka pun mendapatkan informasi bahwa narkoba jenis Wi-Fi sedang dibawa ke Meksiko dalam jumlah yang banyak. Lalu mereka pun bersiap-siap untuk pergi ke Meksiko. Setibanya mereka di Meksiko, mereka menghadiri pesta musim semi. Di pesta tersebut, mereka melihat narkoba Wi-Fi sedang beredar dan sedang dikonsumsi oleh para pengunjung di pesta tersebut. Ketika mereka sedang mengawasi peredaran narkoba Wi-Fi, mereka melihat Mercedes, teman sekamarnya Maya, yang sedang mengangkut uang hasil penjualan narkoba. Lalu mereka pun mengikuti Mercedes ke suatu tempat. Di tempat tersebut ternyata Mercedes bersama dengan Ghost. Rupanya Ghost adalah ayah dari Mercedes. Dan kini Morton dan Greg telah mengetahui bahwa pembuat narkoba Wi-Fi adalah Mercedes, teman sekamarnya Maya, sekaligus mahasiswa di kampus MC State. Greg dan Morton pun langsung menggerebek Mercedes dan juga Ghost. Di dalam penggerebekan, Greg dan Morton dibantu oleh Kapten Dixon dan juga para pegawai Jump Street. Lalu Ghost dan Mercedes yang merasa terpojok berusaha untuk melarikan diri. Ghost dan Mercedes pun berpisah dalam pelarian mereka. Namun mereka dikejar oleh Greg dan Morton. Greg mengejar Ghost sedangkan Morton mengejar Mercedes yang menyandra Kapten Dixon. Kemudian Greg yang mengejar Ghost mendapatkan kesulitan karena anak buahnya Ghost menghadangnya. Greg pun bertarung dengan anak buahnya Ghost dan memenangkan pertarungan tersebut. Kemudian di sisi lain Morton dan Kapten Dixon berhadapan dengan Mercedes. Mercedes yang terpojok berhasil menyandra Morton sehingga Kapten Dixon kesulitan untuk menangkap Mercedes. Namun tiba-tiba saja Maya datang menyelamatkan Morton dan menolong ayahnya untuk menangkap Mercedes. Lalu setelah Mercedes tertangkap, Morton pun membantu Greg mengejar Ghost. Saat mengejar Ghost, Greg tertembak oleh anak buahnya Ghost. Sedangkan Ghost berupaya kabur menggunakan helikopternya. Kemudian Ghost yang mencoba kabur berhasil dihentikan oleh Greg dan Morton dengan melompat ke helikopternya Ghost. Lalu Greg melemparkan granat ke dalam helikopternya Ghost. Setelah melempar granat, Greg dan Morton menjatuhkan diri ke laut. Lalu granat yang masuk ke dalam helikopter meledak dan menghancurkan heli tersebut bersama Ghost dan anak buahnya. Setelah itu akhirnya Greg dan Morton kembali ke pantai. Mereka pun disambut baik oleh para pengunjung pantai. Di sela-sela itu, Greg memberitahu ke Morton bahwa dirinya masih ingin menjadi polisi dan terus ingin bersama Morton. Karena ia yakin bahwa perbedaan dapat membantu sesama rekan kerja. Lalu mereka pun berpelukan di depan orang-orang yang bersorak riang. Kemudian Kapten Dixon menemui Greg dan Morton, lalu memberitahukan bahwa ada misi baru di sekolah kedokteran. Mereka berdua pun menjalani misi tersebut. Setelah menjalani misi di sekolah kedokteran, mereka melakukan misi penyamaran yang lain di berbagai sekolah yang berbeda. Dan digambarkan sebagai sequel dari 22 Jump Street. Dan itulah ending dari film ini. Oke, mungkin itu saja yang Gamapra bisa sajikan kepada kalian. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau ucapan dalam pembuatan alur filmnya. Dan Gamapra menyarankan kepada kalian untuk menonton full filmnya karena itu jauh lebih baik.
Di sini Gamapra hanya membuat suatu hiburan kepada kalian yang tidak mau menonton film berjam-jam. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan share video ini. Akhir kata, Gamapra pamit undur diri, jaga kesehatan, stay safe dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video alur film yang lainnya. Bye-bye.